Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa bahwa umur kita semakin hari semakin singkat, namun masih belum bisa rutin dalam ibadah sunnah? Padahal justru di usia inilah kita sangat membutuhkan bekal yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menyehatkan hati dan amal kita di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di channel ini dalam suasana yang penuh keberkahan dan rahmat-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Jangan lupa sahabat sekalian, silakan tuliskan doa dan hajat anda di kolom komentar. InsyaAllah kita doakan bersama dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Di usia kita yang tak lagi muda, seringkali muncul keluhan, badan mulai lemah, daya tahan menurun, dan berbagai penyakit datang silih berganti. Namun di sisi lain, justru pada fase inilah kita lebih sadar akan waktu, tentang kehidupan akhirat, dan tentang pentingnya memperbanyak amal sekecil apapun itu. Tapi muncul satu pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan sebagai ibadah ringan namun berpahala besar, menyehatkan jasmani dan mendekatkan kita pada ridha Allah? Mari kita renungkan bersama. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, izinkan kami memohon dukungan dari hati sahabat semua. Jika kajian ini memberi setitik manfaat dalam hidup anda, tekanlah tombol like sebagai tanda dukungan dan cinta anda terhadap dakwah. Dan bagi anda yang baru menemukan Istiqomah Channel, subscribe dengan niat mendukung jalan kebaikan ini, karena satu klik dari anda bisa menjadi wasilah hidayah bagi banyak jiwa. Dan jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat pribadi anda di kolom komentar. InsyaAllah kami dan para sahabat lain akan mengaminkannya, karena siapa tahu dari doa-doa yang diaminkan itu Allah turunkan pertolongannya di waktu yang paling tepat. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ada satu momen yang seringkali menghampiri kita, terutama di usia-usia seperti sekarang, saat tubuh tak lagi sekuat dulu, saat waktu terasa lebih cepat berlalu, dan saat hati mulai banyak bertanya, sudah cukupkah bekal saya untuk pulang? Banyak dari kita yang dulu begitu sibuk mengejar dunia, sekarang mulai merasa sunyi. Anak-anak sudah berkeluarga, karir telah dilewati, bahkan harta sudah cukup, tapi hati masih saja kosong. Yang dicari bukan lagi angka di rekening, tapi ketenangan jiwa dan keberkahan waktu. Lalu di tengah kesunyian itu, Allah beri kita satu jalan yang lembut namun dalam maknanya. Puasa Senin dan Kamis, tidak berat, tidak perlu keluar rumah, tidak harus berjam-jam seperti umroh, tapi pahalanya luar biasa dan manfaatnya
terasa di tubuh dan lebih-lebih lagi di hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang paling dicintai Allah, selalu menjaga puasa ini. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memilih berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini sahih. Bayangkan sahabat, Rasulullah yang dosanya telah diampuni, yang amalnya sudah pasti diterima, masih memilih berpuasa di hari-hari itu. Lalu bagaimana dengan kita yang masih bergelimang dosa? Bukan hanya karena ingin ibadah, tapi ada alasan lain yang begitu menyentuh. Beliau bersabda, amal-amal manusia diserahkan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Maka aku ingin saat amal itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah, betapa lembutnya hati Rasulullah. Beliau ingin saat catatan amalnya diperlihatkan kepada Allah, beliau sedang dalam keadaan tunduk, menahan diri dari makan dan minum sebagai bukti penghambaan yang nyata. Sahabat, kita pun bisa mengikuti jejak itu. Tak perlu sempurna, tak perlu setiap pekan, tapi mulailah. Karena ketika kita mengikhlaskan niat, Allah akan menuntun langkah kita menuju keberkahan. Sahabat yang beriman, bahkan ilmu kedokteran hari ini telah membuktikan puasa ringan seperti Senin Kamis bisa menstabilkan gula darah, menurunkan kolesterol, memperbaiki sistem imun, dan menjaga organ-organ tubuh dari penuaan dini. Tubuh menjadi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih. Sebuah penelitian dari jurnal kesehatan menyebutkan bahwa puasa intermiten seperti Senin dan Kamis berperan besar dalam menjaga kualitas hidup di usia tua. Artinya, bukan hanya pahala yang kita dapat, tapi juga kesehatan, ketenangan, dan umur yang lebih berkah. Dan tak kalah istimewa, hari Senin juga merupakan hari di mana Rasulullah dilahirkan, wafat, dan menerima wahyu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, itu adalah hari aku dilahirkan dan wahyu pertama diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi, setiap kali kita berpuasa Senin atau Kamis, kita sedang menyambung cinta kepada Nabi kita. Bukan sekedar menahan lapar, tapi meneladani jejak beliau dengan penuh cinta. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, usia kita hari ini bukan untuk disia-siakan. Setiap detik di usia kita yang tersisa adalah kesempatan untuk memohon ampun, untuk memperbaiki diri, dan untuk mendekat kepadanya. Meski hanya lewat ibadah-ibadah kecil yang sering dilupakan, seperti puasa Senin dan Kamis ini. Barangkali tubuh kita tak sekuat dulu, langkah kaki tak lagi lincah menuju masjid seperti masa muda. Tapi selama hati kita masih ingin berjuang di jalan Allah, maka kita belum terlambat. Jika hari ini hati Anda tergerak, jangan simpan sendiri rasa itu, karena bisa jadi dari satu pesan yang Anda teruskan, ada sahabat lain yang akhirnya memulai langkah taubatnya. Dan siapa tahu, itulah amal yang menjadi penerang saat kita kembali di hadapannya kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga setiap kebaikan yang kita niatkan dicatat sebagai amal yang diridhoi. Terima kasih telah bersama kami di kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.